Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Yuliani Taufik, guru geografi di SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor. Nah, seperti biasa, video ini merupakan video pemecahan masalah sebagai bagian dari pemenuhan indeks kinerja individu ya di bulan Mei tahun 2022. Nah, adapun permasalahan yang saya angkat pada video ini adalah pemecahan masalah untuk mengatasi kebiasaan mencontek siswa. Ya, deskripsi permasalahannya ya, seperti yang kita tahu bahwa mencontek itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Nah, anak yang suka mencontek pada saat ulangan atau pada saat mengerjakan tugas itu dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang curang. Sehingga kebiasaan mencontek ini harus segera diatasi agar kalau diabaikan terus-menerus itu dikhawatirkan akan mempengaruhi karakteristik siswa. Jadi siswa merasa selama ini diabaikan dan merasa bahwa tindakannya itu benar sehingga akhirnya siswa akan terus melakukan tindakan mencontek. Nah, perbuatan yang termasuk kategori mencontek dalam pembelajaran diantaranya yang pertama adalah meniru pekerjaan teman. Jadi kadang masih banyak siswa yang mengcopy paste ya langsung pekerjaan atau tugas temannya tanpa dimasukkan terlebih dahulu catatannya dia tanpa diedit terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah tindakan bertanya langsung kepada teman pada saat sedang dilaksanakannya tes atau ujian atau ulangan. Nah, terus mencontek juga bisa dikategorikan dengan membawa catatan, baik itu catatannya ditulis pada kertas ya ukuran kecil atau misalnya dituliskan pada anggota tubuh atau pada pakaian ke dalam ruangan ujian. Nah, selanjutnya adalah menerima dropping jawaban dari pihak luar, misalnya dapat kunci jawaban atau contekan ya. Selanjutnya mencari bocoran soal ya, atau misalnya saling tukar mengerjakan tugas dengan teman lainnya. Misalnya kita yang sudah mengerjakan nomor berapa saja, teman kita mana, nanti kita barteran nih ya. Nah, selanjutnya tindakan mencontek juga termasuk dengan kita menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas ya, apalagi tugasnya tugas individu. Nah, akar permasalahannya nih ya, perilaku mencontek itu bermula dari kurangnya rasa percaya diri pada peserta didik, pada siswa, terutama dalam mengerjakan soal atau misalnya tugas. Nah, selain itu, orientasi siswa itu masih berfokus pada nilai, bukan kepada ilmu dan bukan kepada proses. Ya. Nah, selanjutnya juga sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian mungkin dari insting seseorang untuk bisa bertahan, untuk bisa menjadi lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya mencontek juga bisa merupakan bagian dari pelarian atau bentuk protes dari siswa untuk mendapatkan keadilan. Mengapa? Karena dia merasa bahwa materi yang dijelaskan gurunya mungkin tidak dia pahami, tapi dia tidak berani bertanya pada guru gitu. Atau misalnya gurunya yang memang kurang jelas gitu soalnya atau misalnya apanya lah gitu. Nah, selanjutnya adalah terpengaruh oleh budaya instan. Jadi peserta itu kadang pengen langsung hasilnya bagus tapi dia tidak mau mengikuti prosesnya step by step. Nah, selanjutnya kadang nih guru juga kadang membuat soalnya tuh tidak variatif gitu, misalnya jenis soalnya sama, kategori soalnya sama, dan kadang soal yang diberikan itu sangat textbook gitu, jadi otomatis jawabannya akan ada pada buku ya, pada contekan. Beda halnya dengan kalau misalnya guru memberikan soalnya yang memang analisis, membutuhkan high thinking order gitu, berpikir tingkat tinggi, sehingga siswa mau tidak mau dia harus menggunakan kemampuannya, kecerdasannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, selain itu juga adanya tuntutan dari orang tua untuk anaknya berprestasi. Otomatis itu juga mempengaruhi mental anak, gimana caranya dia mendapatkan nilai yang bagus meskipun dia harus melakukan tindakan-tindakan yang curang termasuk halnya mencontek. Nah, alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kebiasaan atau permasalahan mencontek ini yang pertama adalah menanamkan nilai kejujuran. Ya, kita sebagai guru harus menanamkan nilai kejujuran kepada siswa bahwa nilai yang didapatkan dari hasil mencontek seberapa besar pun itu tidak akan berkah ya.
Kenapa? Karena kita hanya mendapatkan nilai, sementara kita tidak mendapatkan ilmunya, gitu. Nah, yang kedua, kita sebagai guru bisa memberikan apresiasi kepada siswa. Tidak hanya memberikan apresiasi kepada siswa yang nilainya tinggi saja, tapi kita bisa memberikan apresiasi pada hal-hal kecil yang sudah dilakukan siswa. Bahkan pada siswa yang nilainya rendah, jika memang dia bisa menyelesaikan soal jauh lebih banyak atau misalnya nilainya meningkat dibandingkan dengan materi sebelumnya, kita pun sebagai guru tidak ada salahnya untuk memberikan apresiasi sebagai bentuk bahwa kita menghargai proses mereka sudah berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kita juga sebagai guru harus memberitahu akibat dari mencontek. Ya, bukan berarti harus memarahinya, harus ulangan susulan, harus diulang lagi. Tidak seperti itu, tapi memberitahukannya yang memang lebih real di kehidupannya sehari-hari. Misalnya, saat kita mendapatkan nilai yang bagus, misalnya, tapi pada saat disuruh praktek, kita tidak tahu dan akhirnya ilmu yang kita gunakan nilai yang tadi besar itu tidak bisa kita gunakan, ilmunya kita tidak punya, akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya hal-hal yang fatal gitu. Nah, selanjutnya kita juga sebagai guru bisa mengajar lebih baik lagi, menjelaskannya lebih perlahan, lebih tepat sasaran sehingga siswa lebih paham pada apa yang kita jelaskan. Nah, selanjutnya guru juga harus bersikap tegas gitu. Kita harus menindak perbuatan mencontek supaya apa? Supaya siswa tidak lagi mengulanginya, supaya siswa itu jerah, supaya siswa berpikir dua kali, ini daripada mencontek lebih baik jujur aja apa adanya nilainya segimanapun gitu. Nah, hasil penyelesaian masalah ya, setelah melakukan beberapa treatment tadi, akhirnya siswa tidak lagi mencontek ya. Kalaupun memang ada yang mencontek itu hanya sedikit gitu, maksudnya kadarnya tuh lebih sedikit siswa yang mencontek gitu, malah semakin hari semakin berkurang. Nah, terus siswa akan lebih menghargai pada prosesnya dibandingkan pada hasilnya gitu. Jadi siswa tidak lagi terpatok pada nilai ulangan, tapi lebih ke nilai harian, lebih ke aktivitas mereka di dalam kelas gitu ya. Jadi siswa tidak lagi terpaku pada nilai, tapi kepada prosesnya, hasil yang mereka dapatkannya dari belajar materi itu apa. Nah, terus kita pun sebagai guru juga akhirnya dituntut untuk bisa membuat soal yang lebih variatif dan lebih high order thinking gitu. Nah, ini sumber rujukannya bisa dilihat di sini. Ya, mungkin sekian video pemecahan masalah terkait pemecahan masalah pada permasalahan kebiasaan mencontek pada siswa. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.